hanyalah bisikan lirih yang menggema dari balik, lorong, suara kursi yang bergerak sendiri, dan pintu yang terbuka tanpa disentuh. Para tetangga tak berani lagi mendekat, bahkan untuk sekadar menyapa. Anak-anak dilarang bermain di sekitar pagar rumah. Di mata mereka, rumah itu bukan rumah orang, gaya, itu rumah arwah. Dan di tengah semua itu, Haji Udin makin tenggelam dalam ketakutan. Ia sudah tak peduli pada bisnis, tanah, uang, atau proyek yang dulu ia banggakan. Semua aset yang ia kejar kini seperti kutukan yang melekat di lehernya. Para investor pergi satu persatu. Ia mulai menjual properti, bukan untuk keuntungan, tapi untuk mencari jawaban. Ia pergi ke gunung, ke pesantren, ke makam-makam kuno, bahkan ke dukun yang dulu menuntunnya ke jalur pesugihan. Tapi semuanya menolak membantunya. "Apa kau pikir ini seperti pinjam uang di bank, Din?" kata dukun itu dengan suara parau. "Ini bukan perjanjian yang bisa dibatalkan. Kau sudah menandatangani dengan darah keluargamu." Haji Udin sujud di kaki sang dukun, menangis seperti anak kecil, tapi hanya ditatap kosong. "Kau tinggal menunggu giliran," tambahnya. "Tumbal ke-6 sudah dekat. Dan setelah itu kau sendiri." Bu Hajah Sito kini benar-benar kehilangan akal. Ia sering ditemukan mengendap ke kamar mandi, mencoret-coret dinding dengan darah ayam yang ia ambil dari dapur. Coretan-coretan itu, seperti simbol kuno, tak dikenal namun terasa berbahaya. Kadang-kadang ia berbicara dengan orang yang tak terlihat, bahkan tertawa geli seperti sedang diajak bercanda. Rizky bilang, "Nanti ayah nyusul. Ibu juga. Kita kumpul semua ya," katanya sambil menari kecil di halaman. Dan malam itu, tumbal ke-6 diambil. Adik perempuan Haji Udin, Yati, yang tinggal di kampung, ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh seperti dipeluk sesuatu yang sangat besar. Tulang rusuknya remuk, matanya terbuka seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan sebelum napas terakhirnya. Ketika kabar itu sampai, Haji Udin hanya duduk di teras, menatap langit. Satu lagi, tinggal satu lagi. Dirinya sendiri. Beberapa malam setelah pemakaman Yati, Haji Udin bermimpi ia sedang berada di Gunung Kawi. Tempat perjanjian itu dulu ia buat, tapi kali ini berbeda. Tidak ada altar, tidak ada dupa, tidak ada suara janji kekayaan. Yang ada hanya kegelapan dan suara langkah kaki ratusan, mungkin ribuan arwah yang datang perlahan dari segala arah. Dan di tengah mereka berdiri Bu Hajah Sito, tersenyum lebar memegang kepala boneka yang terbakar. "Kau janji kita kaya, dan kita kaya," katanya dengan nada pelan namun tajam. Tapi sekarang waktunya membayar. Suara arwah bersatu, menggema dalam mimpi Haji Udin seperti doa. Yang diselewengkan, "Kau yang memulai, kau yang menutup." Setelah terbangun, Haji Udin memutuskan satu hal. Ia harus kembali ke Gunung Kawi. Bukan untuk meminta tolong, tapi untuk mencoba menutup perjanjian itu. Ia tahu ini mungkin gila, mungkin sia-sia. Tapi ia tidak mau mati begitu saja. Ia ingin melawan. Ia pergi diam-diam meninggalkan Bu Hajah Sito yang sudah seperti orang kesurupan total. Di mobil ia membawa sesajen, kitab suci, dan secarik kertas perjanjian darah yang dulu ia tanda tangani. Kertas itu kini menghitam, seolah-olah dibakar dari dalam. Nama-nama korban, Rizky, Aulia, Pak Taufik, cucu Fahmi, Yati, semua muncul di pojok kertas. Dan di bagian bawah namanya sendiri. Udin dengan garis merah berkedip-kedip seperti nyawa yang tinggal menghitung hari. Perjalanan ke Gunung Kawi terasa panjang dan menakutkan. Di sepanjang jalan, radio mobilnya menyala sendiri, memutar suara-suara, tangisan dan tawa anak kecil. Suhu dalam kabin mobil menurun drastis, dan tepat pukul 3 pagi, ia tiba di bawah pohon besar tempat dulu ia menyelesaikan ritual. Ia bersimpuh, meletakkan sesajen, dan mulai membaca doa yang ia hafal sejak kecil. Tapi udara berubah dingin, api lilin padam sendiri. Dan dari balik kabut muncul sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah seperti topeng kayu tua. Matanya kosong,
dan tubuhnya dililit rambut manusia. Makhluk itu mendekat. Kau ingin membatalkan? Suaranya terdengar dari segala arah. Ya, aku salah. Ambil aku sekarang, tapi bebaskan mereka. Semua keluarga aku. Cukup aku saja. Haji Udin berteriak, menangis sambil sujud. Makhluk itu tertawa. Tawa yang panjang dan menyakitkan. Bukan begitu cara kerja neraka, Udin. Mereka adalah harga yang telah dibayar. Tapi kau masih bisa memilih. Memilih apa? Memilih mati sebagai tumbal atau hidup sebagai penjaga gerbang. Menjaga perjanjianmu, menggantikan tempatku, menunggu orang-orang tamak seperti dirimu. Haji Udin menjerit mencoba kabur, tapi kakinya tak bisa bergerak. Tanah mengikatnya. Tangan makhluk itu menyentuh dadanya, dan ia melihat semua dosa, semua darah, semua wajah yang ia korbankan. Dan di saat terakhir ia menatap langit dan berkata, "Ya Allah, ampuni aku." Lalu segalanya menjadi gelap. Esok paginya, seorang peziarah Gunung Kawi menemukan sesajen dan baju compang-camping di bawah pohon besar. Tapi tidak ada jejak Haji Udin. Hilang seolah ditelan bumi. Sementara di rumah megah itu, Bu Hajah Sito benar-benar hilang akal. Ia dititipkan ke rumah sakit jiwa, berbicara sendiri setiap hari, menyebut nama-nama anak dan cucunya, dan tertawa seperti boneka rusak. Udin pulang nanti. Dia jaga gerbang. Nanti dia jemput aku juga. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani lagi bicara tentang Haji Udin, kecuali mereka yang datang ke Gunung Kawi malam hari dan mendengar suara lelaki tua menangis dari balik pohon tua. Tahun berganti. Rumah besar Haji Udin kini telah ditinggalkan. Dindingnya mengelupas, atapnya bocor, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tidak ada satupun yang berani menyentuh rumah itu, meski letaknya strategis dan nilainya miliaran. Bahkan calo tanah paling nekat sekalipun memilih memutar arah jika harus melewati gang menuju rumah itu. Mereka bilang, setiap malam Jumat terdengar suara perempuan menangis dari dalam. Kadang suara anak-anak berlarian, tertawa, lalu menjerit keras. Listrik sering padam jika seseorang berdiri terlalu lama di gerbang rumah. Beberapa kali tukang ojek online diminta mengantar makanan ke alamat itu oleh akun anonim, tapi saat sampai, tak ada seorang pun yang menyambut. Dan yang paling menyeramkan, mereka selalu melihat sepasang mata dari jendela lantai 2, mengintip dalam diam. Tak butuh waktu lama sebelum rumah itu masuk daftar hitam para maklar, disebut sebagai rumah tumbal 7 turunan. Namun cerita ini belum berakhir. 15 tahun kemudian, datanglah seorang pria muda bernama Rehan, anak dari saudara jauh Haji Udin. Ia seorang arsitek ambisius yang baru kembali dari luar negeri. Setelah mendengar kisah warisan rumah tua yang belum disentuh, ia tertarik untuk merenovasinya menjadi homestay bernuansa vintage. Menurutnya, semua kisah horor itu hanya dongeng warung kopi. Ia tak percaya pesugihan, tak percaya kutukan. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logika. Rehan muda, penuh cita-cita dan mimpi besar. Ia datangi rumah itu bersama pacarnya, Maya, seorang influencer, yang melihat tempat itu sebagai spot konten yang eksotik dan penuh misteri. Hantu-hantuan itu cuma cocok buat penonton TikTok, ucap Maya, tertawa sambil mengarahkan kamera ke jendela pecah. Tapi Rehan merasa aneh sejak pertama membuka pintu rumah itu. Begitu kunci tua itu diputar, ada udara dingin menyeruak keluar, seolah rumah itu bernapas. Suasana mendadak hening. Bahkan burung-burung yang tadinya berkicau di luar mendadak diam. Lampu sorot mobil mereka tiba-tiba mati. Maya masih bercanda, tapi Rehan terpaku. Dia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari dalam rumah. Malam pertama mereka menginap di rumah itu, Maya merekam vlog perdananya. "Gengs, ini rumah kakek buyut Rehan. Katanya sih dulu tempat pesugihan. Hehe. Tapi sekarang mau kita ubah jadi tempat healing.
Tiba-tiba suara tertawa anak kecil masuk